Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan judul Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga untuk menyapa dan memanggil nama Tuhan, oleh karena tidak ada Allah yang lain selain Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami lakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang ingin mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai pengikut yang setia. Mereka harus tinggal di dalam Kristus seperti cabang yang tinggal di pokok anggur yang hidup. Ada penyatuan vital yang terbentuk antara induk dan cabang, dan buah yang sama muncul pada cabang yang terlihat di atas pohon. Dengan demikian, Tuhan akan bekerja melalui agen manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Mereka yang memiliki kepercayaan yang abadi kepada Kristus akan seperti Henokh, memiliki perasaan akan kehadiran Allah yang abadi. Mengapa ada begitu banyak orang yang merasa berada dalam ketidakpastian, yang merasa bahwa mereka adalah anak yatim? Itu karena mereka tidak menumbuhkan iman dalam jaminan berharga bahwa Tuhan Yesus adalah pemikul dosa mereka. Atas nama mereka yang telah melanggar hukum, Yesus mengambil sifat manusia sebagai manusia dan menjadi seperti kita, agar kita bisa memiliki kedamaian dan jaminan abadi. Kita memiliki penasehat di sorga, dan siapapun yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya tidak ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu untuk menanggung kutuk dosanya sendiri. Kita harus setiap hari menumbuhkan iman, setiap hari merenungkan Dia yang telah mengatasi masalah kita, yang adalah iman besar yang berbelas kasihan dan setia. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, bukan dalam beberapa hal, tetapi dalam semua hal seperti kita, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan sekarang di sorga Dia menderita kesengsaraan kita, dan sebagai juru selamat yang hidup, sebagai pembela, Dia membuat pengantaraan bagi kita. Kita harus menjalankan iman setiap hari, dan bahwa iman hendaknya bertumbuh setiap ketika kita menyadari bahwa Dia tidak hanya menembus kita, tetapi telah mengasihi kita dan membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya sendiri, dan telah menjadikan kita Raja Imam bagi Allah dan Bapa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena nasihat firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan rohani kepada kami, terlebih memberikan penekanan yang sangat penting bagi kehidupan kami, yaitu kami ingin mengikuti Kristus, kami harus percaya kepada Kristus, kami harus membuka hati untuk menerimanya sebagai pengikut yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan,
agar dapat mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk menteri dan para stafnya. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka agar juga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada, khusus di bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita dan juga tanggung jawab, terlebih hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan penuh sukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, mereka membutuhkan pertolongan jamahan Tuhan yang ajaib agar mereka memperoleh kesembuhan. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pertolongan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak mereka, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.